Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Layu Andari dengan NIM 2003211000077. Saya dari kelompok DPTA. Di sini saya akan memberikan presentasi terkait dengan serangga kupu-kupu. Kupu-kupu dan juga ngengat atau yang bisa disebut dengan rama-rama merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik, atau yang bisa disebut juga dengan lepis, sisik dan juga petron ataupun sayap. Secara sederhana, kupu-kupu ini dibedakan dari ngengat alias kupu-kupu malam. Sesuai waktu aktifnya dan juga ciri-ciri fisiknya, kupu-kupu pada umumnya itu aktif di waktu siang hari atau yang biasa disebut dengan diurnal. Sedangkan ngengat itu biasanya aktif di malam hari atau yang biasa disebut dengan noktural. Nah, kupu-kupu ini tuh beristirahat atau hingga dengan menegakkan sayapnya. Sedangkan ngengat ini tuh dengan membentangkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang sangat indah dan juga cemerlang, sedangkan ngengat cenderung lebih gelap, kusam ataupun kelabu. Meski demikian, perbedaan-perbedaan ini tuh selalu berada perkecualiannya, sehingga secara ilmiah itu tidak bisa dijadikan pegangan yang pasti. Nah, banyak yang percaya nih bahwasannya kupu-kupu itu memiliki umur yang tidak singkat. Sebenarnya kupu-kupu dewasa ini tuh dapat hidup selama seminggu maupun hampir setahun, tergantung pada spesiesnya. Biasanya spesies yang melewati tingkat larva yang lebih kurang lama dan berada yang dapat dijadikan doman ketika dalam tingkat pupa atau telur supaya bisa mengurangi musim dingin. Nah, kupu-kupu ini juga bisa bertelur sekali atau banyak sekali di setiap tahunnya karena banyak keturunan dalam setahun berlainan pada pengaruh iklim, yang mana kupu-kupu yang tinggal di daerah tropis dapat bertelur lebih dari sekali dalam setahun. Kemudian untuk daur hidup dalam kupu-kupu ini tuh dimulai dari telur. Biasanya kita dijumpai bahwasannya telur dari serangga kupu-kupu ini tuh bisa kita lihat di daun-daun hijau yang bisa di atasnya ataupun di bawah dari permukaan daun tersebut. Nah, dari telur tersebut kemudian akan menetas dan juga berubah menjadi ulat. Seperti pada umumnya ulat-ulat yang sering kita jumpai pada pepohonan ataupun pada tanaman lainnya. Nah, ulat itu selanjutnya akan berubah menjadi kepompong. Nah, masa kepompong ini tuh akan berlangsung beberapa hari sebelum kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu kecil yang selanjutnya akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa aja sih bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kupu-kupu, juga seperti apa aja sih bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kupu-kupu, seperti halnya ada di kepala, kemudian ada dari dada atau toraks, kemudian di bagian badannya itu seperti ada bagian apa saja sih yang terkandung di dalamnya. Kita akan bahas selanjutnya. Kupu-kupu memiliki morfologi tubuh yang kompleks seperti halnya manusia, ciptaan Maha Suci Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segalanya. Kepala kupu-kupu setidaknya memiliki 3 bagian, di antaranya yang pertama adalah bagian kepala. Nah, di bagian kepala ini yang pertama ada antena. Antena terletak pada bagian atas kepala, berfungsi sebagai alat peraba. Bentuknya pun berbeda-beda, ada yang seperti bulu ayam dan sisir. Memang cukup unik, mengingat hewan seperti kupu-kupu atau serangga memiliki antena yang memiliki kemampuan sebagai alat peraba. Tak heran jika hewan-hewan seperti ini begitu peka terhadap lingkungannya. Antena tersebut juga dilengkapi dengan sel-sel syaraf sehingga kupu-kupu dapat meraba. Selanjutnya yang kedua ada mata. Berbeda dengan hewan lainnya, mata kupu-kupu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah mata majemuk yang dapat melihat atau mendeteksi setiap gerakan. Namun, mata ini tidak terlalu jelas bisa melihat benda. Yang kedua ada mata tunggal atau biasa disebut dengan ocelli, yang merupakan mata yang berfungsi mempertajam penglihatan dari mata majemuk. Mata ini juga tersembunyi dan juga terletak di antaranya ada rambut halus. Kemudian yang terakhir ada mulut. Mulut ini tuh terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan labrum, kemudian yang kedua disebut dengan labium atau palpus yang memiliki fungsi sebagai alat peraba serta merupakan bagian bibir yang sangat sensitif. Kemudian yang ketiga ada proboscis atau mandibula yang merupakan rahang bawah kupu-kupu yang awalnya sebagai alat penggigit. Namun proboscis ini digunakan sebagai alat penghisap. Sebagai contoh ketika kupu-kupu menghisap sari bunga. Alat ini memiliki bentuk seperti tabung, namun apabila tidak digunakan, alat ini otomatis akan menggulung. Selanjutnya ada bagian dada atau yang biasa disebut dengan toraks. Dada atau toraks kupu-kupu ini terhubung dengan kepala melalui selaput atau membran yang berfungsi sebagai leher, sehingga bisa dibilang bahwasannya membran tersebut merupakan leher dari kupu-kupu. Selain itu, torak kupu-kupu juga memiliki ruas-ruas yang berbentuk kotak serta kuat. Bagian ini merupakan bagian yang vital sebab torak ini berisi otot-otot yang menjadikannya kuat, sehingga kupu-kupu dapat bergerak dan juga terbang. Torak kupu-kupu setidaknya ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada protoraks atau sebagai tempat di mana yang memiliki fungsi sebagai tempat kaki depan dari kupu-kupu. Kemudian ada mesotoraks yang di mana tempat ini mempengaruhi kaki, tangan, dan juga sayap bagian depan.
Nah, metakoraks ini juga tempat di mana melekatnya kaki belangan dan sayap bagian belakang. Kemudian yang ketiga, bagian tersebut tersusun dengan sempurna, sehingga kupu-kupu bisa lalu lalang pergi ke sana kemari atas yang mereka kehendaki. Bagian ini juga memiliki sebuah spiracle, yaitu merupakan tempat untuk masuknya udara ke dalam tubuh kupu-kupu. Bisa dibilang juga sebagai alat untuk mengangkut oksigen. Maka tidaklah heran jika spiracle dalam tubuh ini tuh tampak besar, karena sebagai tempat masuknya oksigen, sehingga kupu-kupu dapat terbang. Kaki ataupun tungkai kupu-kupu memiliki ruas dan bukan hanya satu, yaitu ruas dasar ataupun koksa, sendi paha ataupun trochanter, femur, tibia, serta tarsus. Untuk tarsus sendiri dilengkapi dengan beberapa ruas serta memiliki kuku. Untuk saat ini jumlah tarsus dari kupu-kupu tidak dapat dipastikan karena tergantung jenis kupu-kupu dan juga kelamin kupu. Kupu-kupu juga memiliki kaki depan yang sensitif karena berfungsi sebagai alat dalam mengenal lawan jenis ataupun bunga. Selain itu, kaki depan biasanya dilengkapi dengan spina dan juga fungsi untuk membantu kupu-kupu dalam berjalan. Pada bagian dada ini juga dilengkapi sayap dengan fungsi sebagai alat gerak kupu-kupu terbang. Sayap kupu-kupu juga memiliki ukuran yang tipis loh, serta menempel ke dada ataupun toraks. Pada dasarnya, sayap kupu-kupu ini tidak berwarna, akan tetapi warna yang dihasilkan merupakan warna dari sisik yang menutupi sayapnya. Akan tetapi tidak semua kupu-kupu itu memiliki sayap. Untuk bagian yang terakhir yaitu ada bagian perut atau yang biasa disebut dengan abdomen. Nah, perut kupu-kupu ini seperti halnya dengan perut hewan lain yaitu berfungsi untuk mencerna, mengelola, serta menampung makanan. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki cadangan lemak dalam tubuhnya yang disimpan dalam perut. Perut kupu-kupu ini tidak terdiri dari 10 ruas, namun tergantung jenis dan juga besaran dari kupu-kupu itu sendiri. Pada bagian ruas terakhir biasanya terdapat alat kelamin. Bagian tubuh kupu-kupu ini memiliki banyak misteri, sebab pada bagian ini terdapat organ seperti halnya jantung, alat reproduksi, dan juga alat kelamin, serta otot atau jaringan otot yang kompleks. Saya ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya telah menyaksikan video yang telah saya buat. Saya juga memohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun ucapan dalam penjelasan kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.